Mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita memimpin. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh ya Tuhan, dalam hati kami terdalam kami sangat rindu mengasihi Engkau ya Tuhan dan mendengarkan firman. Namun seringkali ya Tuhan kami terhilang, kerohanian kami terlelap, sehingga kami melakukan ibadah demi ibadah dalam rutinitas belaka. Dan kami kehilangan suara-Mu Tuhan. Kami tidak siap mendengarkan firman. Namun saat ini ya Tuhan, kami menyadari kelemahan kami, dan kami sungguh membutuhkan Engkau. Kami berdoa dalam iman ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu mohon kiranya Engkau menolong kami, membangunkan kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman. Pimpin kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang hari ini kita akan renungkan bersama dari Injil Matius pasal yang ketiga. Injil Matius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Injil Matius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Jikalau saudara sudah menemukan, saya akan membacakan bagi kita semua. Injil Matius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Dengarlah firman Tuhan. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah Yohanes Pembaptis kepada mereka, hai kamu keturunan ular peludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang akan datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang bukan hanya membaca, mendengar, tetapi juga merenungkannya serta melakukannya siang dan malam. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini adalah minggu kedua dari masa Advent. Advent mempunyai arti penantian. Jadi masa Advent adalah masa penantian. Di dalam masa Advent ini, setiap orang Kristen seluruh dunia, sebagian besar, tentu tidak semuanya, mereka berusaha untuk menghidupi masa-masa penantian sebelum Kristus lahir 2000 tahun yang lalu. Mereka berusaha menempatkan diri mereka di dalam posisi 2000 tahun yang lalu. Seperti Maria yang sedang menantikan Yesus lahir, perutnya tambah besar. Yusuf juga tidak sabar menantikan
Sang Pencipta itu lahir dari istrinya. Kemudian para gembala, penjaga domba, juga menantikan raja yang dikatakan oleh malaikat akan lahir. Mereka mencari dalam masa penantian. Simeon dan Hana menanti di bait Allah setiap hari. Dan juga saudaraku, kita melihat bahwa orang-orang yang percaya menanti dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan orang-orang yang tidak percaya. Dan di dalam ayat yang kita baca ini pun, saudaraku, di sana kita melihat bagaimana Tuhan sudah mempersiapkan ratusan tahun sebelumnya bahwa akan ada seseorang yang berseru-seru di padang gurun untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan, untuk meluruskan jalan baginya. Yohanes Pembaptis menjadi pionir. Yohanes Pembaptis diutus Allah menjadi penggenapan bagi janji Allah. Akan ada orang yang akan mempersiapkan orang-orang yang percaya, yang menanti-nantikan Tuhan itu untuk bisa menantikan dengan sikap yang benar. Itulah sebabnya kejadian Yohanes Pembaptis bukanlah kejadian yang semata-mata kebetulan, tetapi sudah direncanakan ratusan tahun sebelumnya, digenapi dengan mujizat. Seorang Elisabeth yang sudah tua, yang sudah mandul, bisa melahirkan seorang bayi. Dan malaikat berkata, kau harus menamainya Yohanes. Dan Zakarias dan Elisabeth pun taat. Nah, saudaraku, dalam bagian ini kita melihat, kita belajar khususnya mengenai sikap menantikan Allah. Nah, saudaraku, sikap yang pertama yang Yohanes Pembaptis katakan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, dia berkata bahwa bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Satu-satunya respons, satu-satunya sikap yang paling layak, yang Allah harapkan muncul di dalam hati setiap orang yang percaya, yang dengan mata iman mereka menanti-nantikan Allah, adalah bertobat. Karena kerajaan surga sudah dekat, itulah sebabnya kerjakanlah keselamatanmu, berubahlah oleh pembaruan budimu, bertobatlah, kata Yohanes Pembaptis. Sebelum kau akan menerima Yesus Kristus, akan melayani, pada saat itu akan terjadi pemisahan. Ada orang-orang yang akan menolak Yesus, ada orang-orang yang akan menerima Yesus. Orang-orang yang menanti-nantikan Yesus harus mempunyai sikap yang bertobat, sikap menanti-nantikan kerajaan surga, dan terus mengarahkan mata imannya kepada janji-janji Allah. Inilah sikap yang seharusnya dimiliki oleh orang percaya, yaitu bertobat. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan bertobat? Bahasa Yunani yang dipakai di sini adalah metanoeo. Metanoeo. Meta itu artinya after, sesudah, atau beyond. After, beyond. Dan noeo itu berkaitan dengan pikiran, dari kata nous, mind. Jadi metanoeo itu adalah satu perubahan, sesuatu yang sesudah pemikiran, sesuatu afterthought, suatu perubahan di dalam pikiran. Namun kalau kita membaca dari Alkitab, kita akan melihat bahwa perubahan yang terjadi ini bukan semata-mata perubahan di dalam pikiran manusia belaka. Sama seperti ketika kita berubah pikiran, hari ini ke gereja atau tidak, nggak jadi ke gereja. Nah, berubah pikiran kita. Tapi itu bukan bertobat. Yang dimaksud dengan pertobatan di sini adalah sesuatu yang sangat radikal di dalam diri kita. Dan inilah yang dikehendaki oleh Yohanes Pembaptis terjadi, yang dikehendaki Tuhan untuk dialami oleh setiap orang yang percaya. Yaitu ada perubahan di dalam dirinya yang secara radikal itu mengubah cara dia berpikir, mengubah cara dia hidup, mengubah cara dia melihat dosa dan kebiasaan-kebiasaan hidupnya, dan mengubah cara dia melihat seluruh alam semesta. Berubahlah oleh pembaruan budimu, kata Paulus. Nah, saudaraku, apa artinya perubahan? Perubahan macam apa ini? Yohanes Pembaptis berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat.
Berarti paling tidak, saudaraku, yang pertama-tama dalam perubahan ini yang harus terjadi adalah orang yang bertobat itu adalah orang yang mulai meletakkan kerajaan surga menjadi bagian yang penting dalam hidupnya, bahkan yang terpenting. Masih ingat Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Masih ingat? Orang yang beriman adalah orang yang mencari kerajaan Allah, orang yang menjadikan bisnis Allah itu bisnis hidupnya, dan tidak menjadikan Allah itu hanya semata-mata aksesoris. Lalu kita melihat di bagian Alkitab yang lain, saudara, di sana ada orang-orang Farisi dan Saduki yang seolah-olah bertobat, seperti orang-orang Yahudi yang lain, mengaku dosa dan meminta diri dibaptis. Tetapi Tuhan Allah kita tidak melihat apa yang kelihatan oleh mata saja. Manusia melihat apa yang manusia bisa lihat, tetapi Allah, mata Allah melihat jauh ke dalam hati. Dan Allah yang melihat isi hati ini memberikan dorongan kepada Yohanes Pembaptis untuk menegur orang Farisi dan orang Saduki. Apa yang ditegur? Mereka adalah orang-orang munafik. Mereka adalah orang-orang pendusta. Dikatakan di sini, Yohanes Pembaptis berkata, engkau adalah keturunan ular beludak. Engkau mengaku engkau anak Abraham, sesungguhnya engkau anak ular. Siapa ular di sini? Keturunan ular beludak. Kita melihat catatan tentang ular pertama kali adalah dalam Kejadian pasal yang ketiga. Bagaimana si ular telah menjatuhkan manusia pertama ke dalam dosa. Di dalam Wahyu kita juga melihat ada ular besar, si naga itu, yang berusaha untuk membunuh si anak yang dilahirkan oleh si perawan. Ular ini menggambarkan tentang iblis, kuasa yang jahat. Dia adalah bapak dari segala pendusta. Nah, engkau adalah keturunan pendusta. Engkau adalah keturunan iblis. Atau dengan kata lain, orang Farisi dan orang Saduki ini adalah orang-orang yang hidupnya dipenuhi dengan dusta, dikuasai oleh kebohongan. Mereka bukan orang yang tidak beragama. Orang Farisi dan orang Saduki ini orang yang rajin beribadah, lebih rajin berpuasa dibanding dengan orang Yahudi kebanyakan. Mereka dikenal sebagai orang yang saleh, rajin berdoa, rajin berbuat amal. Kalau di dalam ruang ibadah selalu duduk di bagian depan, ya. Bukan berarti yang di depan sekarang ini adalah orang Farisi, ya. Lain, ya. Yang ini sudah ditebus. Nah, saudaraku, orang-orang Farisi ini dikatakan oleh Alkitab, Paulus berkata, saudaraku, mereka ini adalah seperti kubur yang dilabur putih-putih di luar, tetapi sesungguhnya busuk di dalamnya. Sebenarnya banyak sekali orang Kristen seperti ini. Orang-orang yang hanya menjadikan Tuhan itu aksesoris dalam hidupnya. Hanya datang kepada Tuhan kalau butuh. Hanya datang ke gereja karena disuruh. Ya, kalau tidak datang ke gereja, nanti mukse bicara sama papaku di Jakarta, di Indonesia. Anakmu tidak datang gereja lagi, aku bisa dimarahin. Mau tidak mau datang gereja. Datang gereja apa? Apakah kau ada pertobatan? Apa artinya bertobat di sini? Bertobat tentu bukan hanya masalah perilaku religius datang ke gereja. Pertobatan itu bukan semata-mata dulu saya tidak ke gereja, sekarang berubah, sekarang saya ke gereja. Dulu saya mencuri, sekarang saya tidak mencuri. Dulu saya merokok, sekarang tidak merokok. Dulu saya ngobat, sekarang saya terbebas dari kecanduan. Kalau perubahan itu hanya semacam itu, maaf saudara tidak perlu Kristus. Betul? Agama-agama lain mengajarkan hal yang sama. Mereka akan siap mempunyai banyak sekali orang yang bisa memberikan kesaksian dengan perubahan yang persis, bahkan lebih drastis daripada yang disaksikan oleh orang-orang Kristen pada zaman. Satu kali saya pergi ke sebuah gereja di Surabaya, saya melakukan survei, ada gereja di Unik, maka saya datang ke sana dan pengkhotbahnya berkata begitu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kau mempunyai kebutuhan apapun, berdoalah, minta kepada
Amin, saudaraku. Amin. Alkitab berkata, dalam segala sesuatu naikkan kepada Tuhan dalam permohonan dan ucapan syukur. Betul? Kalau ada segala sesuatu berdoa kepada Tuhan. Amin. Lalu dia lanjutkan, Tuhan akan menjawab semua doamu. Amin. Amin. Lalu dia lanjutkan, kalau kamu tidak mendapatkan yang kamu minta, koreksi diri, evaluasi. Amin. Masih amin, saudara. Surat Yakobus berkata, kalau kamu tidak mendapatkan apa yang kamu doakan, jangan-jangan kamu salah meminta, salah berdoa. Masih bisa ya? Lalu dia tidak menjelaskan dengan demikian. Dia berkata, kalau kamu tidak mendapatkan yang kamu doakan, periksa dirimu. Lalu dia lanjutkan, jangan-jangan kamu belum membayar premi. Celaka. Premi artinya, lalu dia lanjutkan, dia berkata bahwa ketika kita itu melayani, ketika kita itu memberi persembahan, ketika kita ikut kebaktian doa, melakukan kegiatan-kegiatan ini, itu sebenarnya kita sedang membayar premi. Sehingga kalau engkau butuh sesuatu, engkau bisa klaim asuransi. Celaka, kehidupan Kristen jadi asuransi. Jadi motivasinya apa? Saya mau berbuat baik karena suatu saat saya membutuhkan sesuatu yang lebih besar. Jadi hidup Kristen itu seperti transaksi. Jadi orang seperti ini akan datang ke gereja dengan rajin. Orang seperti ini akan memberikan persembahan dengan tulus, dengan banyak. Orang seperti ini tidak akan bolos ikut kebaktian doa. Orang seperti ini akan sangat-sangat devoted, militan terhadap gereja. Tapi motivasinya, kalau nanti suatu saat aku minta sesuatu, Tuhan pasti akan memberikan kepada aku. Waduh, ini orang Kristen. Sekarang mari kita bandingkan. Dengan orang yang non Kristen. Ada seorang penjual, kalau di Jakarta itu di dekat kampus kami, ada seorang penjual gerobak, bukan gerobaknya yang dijual ya, dia jualan nasi goreng, mie goreng, bihun goreng ya kan, dalam gerobak yang dia dorong setiap malam dia keluar, namanya Bapak Suyoto. Bapak Suyoto ini saudaraku mempunyai keunikan sampai ada reporter yang mewawancara dia. Kenapa diwawancara? Karena dia unik. Uniknya apa? Nah, saudaraku, di gerobaknya itu tertulis sebuah menu. Mie goreng harganya sekian, ya, nasi goreng harganya sekian, dan seterusnya. Lalu di bawah buku menunya itu ada tulisan apa? Ibu hamil makan gratis. Luar biasa, luar biasa. Ibu hamil makan gratis. Nah, kemudian reporter ini mau wawancara, Pak, kalau yang satu malam itu ada 3-4 ibu hamil makan gratis sih nggak apa-apa ya kan? Tapi kalau ada 10, 15, 20, apa Bapak ada rugi? Lalu Pak Suyoto ini menjawab bagaimana? Dia bilang, orang kaya punya harta, tetapi saya tidak punya uang untuk berbuat amal. Saya punya nasi goreng, saya punya mie goreng, inilah amal saya. Nah, saya tanya kepada saudara, mana lebih baik? Orang Kristen premi asuransi dibanding dengan Bapak Suyoto yang tidak kenal Tuhan? Mana lebih baik? Mana lebih tulus di dalam mengasihi? Kamu bayangkan kalau hanya sekedar ingin menjadi bermoral baik, beragama, saudara tidak perlu Kristus, dan itu bukan pertobatan. Apa yang dimaksud dengan bertobat di sini? Saudara, bertobat di sini artinya saudara itu mengalami satu perubahan radikal. Johann Arndt, seorang teolog Lutheran di abad 17, adalah generasi kedua setelah Martin Luther di Jerman itu. Dia berkata dalam bukunya True Christianity, dia berkata bahwa true repentance, pertobatan yang sejati itu bukan hanya ditandai oleh kita itu meninggalkan dosa-dosa, bukan hanya itu, tetapi juga ditandai oleh kita mulai mengasihi Allah dan mengasihi yang Allah kasih. Nah, ini saudara. Jadi selalu ada dua macam aspek di dalam hidup orang yang betul-betul bertobat, yaitu di dalam dirinya
yang tadinya dia itu menyukai dosa, menyukai hidup di luar Allah, sekarang dia tidak menyukai. Kalau dulu dia suka, dia akan menghabiskan waktu berjam-jam untuk main games. Sekarang dia mengenal Tuhan, dia tidak lagi main games ya sebisanya. Tetapi tidak lagi, karena dia tahu hidupnya adalah milik Tuhan. Dia tahu Tuhan tidak menghendaki dia menghabiskan waktu untuk hal-hal yang disukai oleh dunia tetapi tidak disukai Allah. Tetapi bukan hanya meninggalkan dosa-dosa lama, tetapi juga dalam dirinya ada cinta yang sungguh-sungguh kepada Allah. Dan mencintai hal-hal yang baik yang Allah juga cintai, mengasihi sesama. Hidup seperti Kristus itu hidup. Itu yang dikatakan oleh Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. Para siapa mengaku hidup di dalam Kristus, dia wajib untuk hidup seperti Kristus itu hidup. Nah, saudaraku, kalau kita itu dikatakan bertobat, artinya bukan hanya datang ke gereja. Seperti orang Farisi dan Saduki, bahkan mereka berpuasa, tetapi juga dalam dirinya mulai ada perubahan arah dalam hidup. Sekarang Tuhan itu menjadi apa di dalam hidup orang tersebut? Nah, kalau orang belum bertobat, Tuhan itu paling, ya orang Jawa yang paling pol ya, Tuhan itu jadi aksesoris. Hanya dibutuhkan kalau memang lagi dibutuhkan. Tuhan itu seperti mesin ATM. Saudara tidak akan pergi ke mesin ATM setiap hari, ya kan? Betul? Ada yang di sini, wah aku mengasihi mesin ATM gitu? Ada? Enggak kan? Kita hanya datang, kita hanya kalau butuh. Banyak orang Kristen menjadikan Tuhan itu seperti mesin ATM. Kalau butuh sesuatu datang, ya, melakukan ritualnya, masukkan kartu, tekan password, PIN number Anda, katakan apa yang kau mau. Ya bukan katakan, pencet yang kamu mau kalau mesin ATM kan. Katakan apa yang kamu mau dan kau akan mendapatkan yang kamu mau. Kau akan berkata baik-baik sampai ketemu lagi kalau aku butuhkan. Banyak orang Kristen menjadikan Tuhannya itu seperti mesin ATM. Dan orang yang seperti ini, saya punya tanda tanya besar. Apakah dia betul-betul bertobat? Dia tidak menjadikan Yesus itu Tuhan. Ketika Yesus mau hadir, disinilah Yohanes Pembaptis dikirim untuk mempersiapkan orang sehingga mempunyai sikap yang benar, yaitu bertobat, mempunyai perubahan di dalam hidupnya, melihat hidupnya, lihat. Apakah betul dalam hidupmu Yesus itu menjadi Tuhan? Apakah betul dalam hidupmu engkau lebih menyukai kesucian? Apakah betul dalam hidupmu dunia itu tidak lagi menjadi kesenangan? Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, tidak mudah bagi seorang itu untuk bertobat. Bahkan di dalam beberapa bagian Alkitab, kalau saudara melihat Kisah Rasul 5 ayat 31, Kisah Rasul 11 ayat 18, 2 Timotius 2 ayat 25, di sana secara eksplisit Alkitab itu berkata, pertobatan itu is a gift. Pertobatan itu adalah sebuah hadiah, anugerah yang hanya Tuhan bisa berikan. Sehingga tidak setiap orang bisa bertobat, setiap orang bisa bersandiwara kalau dia bertobat. Tetapi orang yang mengalami pertobatan ini sejati, itu datangnya dari Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara Roh Kudus melahirkan dia. Sehingga dengan adanya Roh Kudus dalam dirinya, orang itu jadi mempunyai satu sense yang berbeda, kepekaan yang berbeda terhadap dosa. Kalau tadinya itu menyukai dosa, berkanjang di dalam dosa, tetapi sekarang dengan Roh Kudus di dalam dirinya, dosa tidak bisa tenang-tenang bercokol di sana. Roh Kudus akan mengusik hati nurani orang tersebut dan mengatakan kepada dia, ini dosa, jauhkan, jauhkan. Orang yang bertobat mempunyai Roh Kudus dalam dirinya. Orang yang bertobat, bahwa akan sungguh-sungguh bertobat, mengalami perubahan radikal. Seperti Yeskiel berkata, Tuhan memberikan janjinya
Aku akan memberikan kepadamu hati dan jiwa yang baru. Roh yang baru akan kuletakkan dalam diri orang-orang yang Tuhan pilih. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bertobat itu membutuhkan kekuatan dari Tuhan. It doesn't take a genius to know, to understand this command. Bertobatlah. Saudara nggak perlu jadi orang jenius untuk mengerti itu, betul? Tetapi it does take a willing heart, a heart of faith, and the work of the Holy Spirit to obey the command. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah kita sudah menjadikan Tuhan di dalam setiap aspek hidup kita? Mungkin kita menjadikan Tuhan dalam waktu-waktu tertentu. Cinta kita kepada Tuhan bisa dikatakan cinlok. Orang Indonesia bilang cinlok, cinta lokasi. Sama seperti bintang film itu, kalau lagi ketemu terus di lokasi syuting, jatuh cinta, setelah filmnya selesai bubar juga. Cinlok. Banyak orang Kristen cintanya cinta lokasi. Bilang aku mengasihimu Tuhan, aku memuliakan Engkau di dalam gedung gereja, dalam hidup sehari-hari. Bye-bye Tuhan. Sehingga banyak orang Kristen itu sebenarnya orang Kristen tomat. Kau tahu orang Kristen tomat? Hari Minggu tobat, hari Senin tobat. Orang Kristen tomat. Tetapi hari ini melalui Yohanes Pembaptis, Tuhan mengajak kita, memerintahkan kepada kita menjelang Natal untuk mempersembahkan hati yang betul-betul bertobat. Suatu kali saya pulang dari kantor, masuk ke dalam apartemen tempat saya dan keluarga tinggal di dalam kampus. Waktu saya pulang malam-malam itu, saya buka pintu apartemen itu di dalam kampus, dan saya tidak mendapati anak-anak saya, istri saya di sana. Apartemennya kecil, ruang tamunya semuanya mati lampunya, hanya di tempat sink gitu ya, tempat cuci tangan, wastafel itu nyala. Lalu saya masuk, saya meletakkan tas saya, ada suara ramai, riang gembira di kamar utama, kamar kami. Kemudian saya buka pintunya dan saya mendapati saudaraku, wah, anak-anak saya 2 orang itu lompat-lompat ranjang, senang, ketawa. Dan istri saya ada di pinggir ranjang menjaga supaya mereka tidak jatuh. Sementara di luar, di ruang tamu itu seperti kapal pecah. Itu namanya saudara mempunyai 2 anak kecil yang sangat aktif. Seperti kapal pecah, sofa itu bisa berpindah tempatnya, mainan ada di sana sini, piring kotor ada di meja makan. Wah, kami tidak punya pembantu waktu itu. Dan kemudian saya berkata kepada mereka, waduh seneng ya, senang sekali bisa lompat-lompat. Tapi lihat, di luar itu kayak kapal pecah. Siapa ya yang akan membersihkan? Kemudian istri saya berkata, tadinya saya berpikir, istri saya akan berkata, oh ya sini, biar kamu duduk saja, kamu udah capek kok, biar saya aja yang bersihkan. Tapi istri saya berkata begini, ya kamu toh, siapa lagi yang bersihkan? Saya ingat, oh ini bagian saya. Kami memang share tugas menjaga anak, membersihkan istri. Oh iya, saya. Akhirnya ya sudah, dengan langkah gontai, lemah lunglai, apapun istilahnya. Saya mulai ambil mainan itu satu persatu, masukkan di box mainan. Sofa saya dorong dengan kekuatan-kekuatan sisa. Saya ambil piring-piring kotor itu, bawa ke sink di dapur. Kemudian saya mulai mencucinya satu persatu. Tanpa sadar, ketika saya mencucinya, disgruntled, bahasa Inggris, ngomel, gimana sih? Masa saya sudah kerja seharian, saya juga yang cuci, bersihin segala macam. Gimana? Kapan selesainya? Banyak sekali kotor. Masa makan itu nggak bisa agak bersih sedikit terus ngomel terus.
Kemudian di tengah-tengah ngomel itu, saudaraku, saya ditegur oleh Tuhan. Ada perasaan dalam hati itu yang gak enak. Tuhan itu selalu berkata, kamu itu lagi apa? Ngomel apa kamu? Kamu masih ingat gak? Bulan lalu kamu bilang sama aku, kamu berjanji akan mengasihi keluargamu. Whatever it takes, kamu bilang, aku akan mengasihi keluarga. Lihat, ini hal yang kecil. Gak sampai meneteskan darah. Keringat pun gak netes. Engkau sudah ngomel-ngomel. Mengapa kau tidak mengerjakan keselamatanmu? Katanya kamu mengasihi aku. Apakah kamu hanya mengasihi aku kalau kamu dilihat orang lain berkhotbah di depan puluhan, ratusan orang, tetapi melakukan hal yang ini kamu tidak mau? Waduh, hati nurani ini tidak tahan. Tuhan memang tidak membiarkan kita hidup di dalam Kristus. Dan akhirnya saya bertobat. Saya berkata kepada Tuhan, ampuni saya. Saya ingat lagi janji. Saya mau melayani Tuhan, baik dilihat orang dan dilihat orang. Saya mau kerjakan semuanya untuk Tuhan. Karena Tuhan layak. Engkau adalah Tuhanku. Kau memiliki hidupku. Kau mau aku cuci piring, aku cuci piring. Kau mau aku ngepel, aku ngepel. Kau mau aku antar anak ke sekolah, aku antar. Kau mau aku lakukan apapun, Tuhan. Nah, kalau satu-satunya Tuhan bagi. Nah, setelah itu, saudaraku, saya mencuci piring-piring kotor itu dengan sikap yang berbeda. Kali ini saya mencucinya dengan menyanyi. Haleluya, 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 puji Tuhan. Wah, hari itu saya menang. Saya bertobat. Saya mulai sadar bahwa dalam diri saya ini ada hal-hal yang saya belum serahkan kepada Tuhan. Saya lebih senang berpikir seperti saya mau berpikir. Saya lebih senang mengambil keputusan seperti yang saya mau. Tetapi saya tidak bertanya, apa yang Tuhan mau? Padahal, saudaraku, Paulus berkata dalam Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, persembahkanlah apa? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ketika Paulus menyatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan, nah ada kata dua kali kata persembahan. Yang pertama itu menggunakan kata yang berbeda dari kalimat yang kedua, dari kata yang kedua. Persembahkan itu artinya offer, present yourself, berikan dirimu, unjukkan dirimu, sama seperti orang Israel itu menyerahkan kambing, domba, lembu yang mereka persembahkan kepada imam untuk Tuhan. Nah, itu persembahkan. Sebagai apa? Sebagai sacrifice, sebagai hewan itu, seperti hewan itu. Nah, saudara, kalau saudara orang Israel, bayangkan saudara itu ada di Israel, dan saudara ingin mempersembahkan seekor domba jantan yang sempurna, sulung, dan saudara berikan kepada imam, dan saudara berkata, Mam, ini Mam, punya aku Mam, aku persembahkan kepada Tuhan. Tapi, ya, nanti kalau sudah selesai upacara ya persembahan korban itu, ya, tolong berikan aku paha kanannya. Paha kanannya kasih aku. Bisa bilang begitu? Nggak bisa, saudara. Apa yang dipersembahkan itu berarti saudara sudah menyerahkan hak milik. Apa yang sudah dipersembahkan berarti saudara tidak lagi mempunyai hak untuk mengaturnya seolah-olah itu milikmu. Nggak bisa. Nah, orang yang bertobat adalah orang yang sekali lagi mempunyai perubahan radikal dalam hidupnya. Hidupnya bukan hidupnya sendiri lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam dia, seperti kata Paulus. Sehingga dengan perspektif itu, orang itu akan berani mengatakan segala sesuatu kuanggap sampah, kuanggap rugi karena Kristus. Nah, maka orang-orang seperti ini yang bertobat sungguh-sungguh akan menjadikan Tuhan bukan hanya Tuhan atas hari Minggu, bukan hanya Tuhan kalau saya buka Alkitab, tetapi Tuhan untuk seluruh detik di dalam hidupnya. Inilah orang yang bertobat. Ada perubahan dari dalam sampai keluar. Orang Farisi dan Saduki tidak bisa seperti itu. Mereka hanya
bertobat itu di luar, kelihatan berubah di luar, menjadi orang yang kudus, orang suci, tapi Tuhan lihat dalam hatinya mereka tidak mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Nah, jadi saudaraku, kalau kita itu betul-betul orang bertobat, saudara pelajar, maka saudara bertanya kepada Tuhan, Tuhan, Engkau mau nanti aku jadi apa? Biar Tuhan yang atur. Berikan aku kepekaan untuk mengenali karunia dan talenta. Berikan aku beban, Tuhan, supaya masa depanku itu betul-betul untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk cari uang, bukan untuk mencari apa yang dunia ini cari. Bukan hanya untuk menyenangkan orang tua, tetapi lebih utama lagi menyenangkan Allah yang mempunyai hidup kita. Kalau kau mencari pasangan hidup, kau tidak lagi berpikir apa ya kira-kira kriteria yang harus aku miliki untuk bisa mencari pasangan hidup. Maka saudara akan mencari kriteria-kriteria menurut dunia, yang tubuhnya seperti biola, ya kan? Celakanya senarnya itu nyaring-nyaring, mau. Nah, kemudian yang pinter, yang sempurna, punya uang banyak, saleh, suka masak, cinta anak, bekerja itu bertanggung jawab. Nah, orang seperti ini cuma ada dua kemungkinan. Yang pertama belum lahir, yang kedua sudah mati. Nah, kalau saudara betul-betul menyerahkan hidupmu, masa depanmu kepada Tuhan, maka kau harus bertanya, Tuhan, siapakah wanita atau laki-laki yang kalau aku bersatu dengan dia di dalam pernikahan, kami akan menjadi pelayan Tuhan yang lebih setia, memuliakan Tuhan melalui keluarga kami. Harus begitu. Kalau enggak, apa bedanya saudara dengan dunia? Siapa Kristus dalam hidup? Nah, bagi keluarga, saya sudah berkeluarga, engkau harus mulai berpikir serius bagaimana mendidik anak. Tuhan, anak ini adalah anak Tuhan. Bagaimana kami sebagai orang tua harus mendidiknya. Nah, dengan demikian, orang-orang Kristen ini, anak-anak Tuhan yang sejati, akan belajar firman Tuhan, menemukan prinsip-prinsip pendidikan anak yang bertanggung jawab. Tidak mendidik mereka seperti dunia mendidik. Kalaupun suami istri ini berantem, karena mereka sama-sama mempersembahkan hidup kepada Tuhan, sudah bertobat, maka kalau berantem, mereka tidak lagi dikuasai oleh emosi. Mereka akan menahan diri dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, di dalam posisi seperti ini, hati saya terluka, pasangan yang saya cintai salah mengerti terhadap saya, sudah mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati. Nah, kalau dulu ya, belum bertobat, itu begitu marah, dimaki, balas maki, dilukai, balas melukai. Kamu mau meninggalkan aku, tinggalkan kamu lebih dulu. Ya. Tetapi anak-anak Tuhan tidak seperti itu. Anak-anak Tuhan akan bertanya kepada Tuhan karena apa? Dia sudah serahkan kehidupan emosinya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang atur. Tidak mudah. Saudara akan melewati gelombang kehidupan, kegagalan, keberhasilan. Tetapi di dalam dirimu ada proses yang Tuhan sedang kerjakan, mengubah engkau. Sekalipun kadang-kadang terlihat perlahan, tetapi hidupmu semakin memuliakan Tuhan. Itulah orang yang bertobat. Bertobatlah, karena kerajaan surga sudah dekat. Jangan seperti orang Farisi dan Saduki. Sikap yang kedua, saudara. Yohanes berkata kepada orang Farisi itu, jangan berpikir bahwa Tuhan akan menjauhkan kau dari murka yang akan datang, tetapi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Jadi saudaraku, pertobatan itu bukan hanya a change of state of mind, berubahnya status, enggak, tetapi juga dalam hidup sehari-hari itu mengalami perubahan. Yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis di sini adalah engkau kalau bertobat sungguh-sungguh pasti ada buahnya. Sehingga Yohanes itu berkata, kapak itu sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang. Sebenarnya Yohanes Pembaptis lagu ini diucapkan kembali oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang ke-7.
ada masanya lalang dan gandum itu hidup bersama-sama. Kambing dan domba hidup bersama-sama. Tetapi nanti akan tiba waktunya ketika Allah memisahkan. Dan seperti sebatang pohon, pohon itu dikenal dari buahnya. Kalau dia tidak berbuah, maka dia bukan pohon yang baik. Atau kita bisa membedakannya dengan cara yang lain. Buah mangga, pohon mangga tidak mungkin berbuah apel, betul? Ya. Pohon durian tidak mungkin berbuah rambutan. Sehingga suatu saat akan terlihat manakah orang yang bertobat sungguh-sungguh dan manakah orang yang sebenarnya bersandiwara saja di dalam kehidupan rohani. Bersandiwara, berdoa, baca kitab, tapi sandiwara, tidak ada buah pertobatan. Yohanes Pembaptis menegur orang Farisi dan Saduki, kamu kira kamu itu bertobat, yaitu cukup dengan mengklaim bahwa kamu adalah anak-anak Abraham. Artinya, mereka pikir hidup Kristen itu ya kayak begini, asal mendapat status, tidak perlu kerja keras. Nah ini yang dikatakan oleh Dietrich Bonhoeffer sebagai cheap grace, anugerah yang murah. Jadi orang Kristen bukan menjadi semakin rajin bekerja, bukan semakin sayang anak dan istri ataupun suami, tetapi menjadi orang yang semakin malas dan semakin dunia, dan beranggapan bahwa mereka sudah diselamatkan oleh karena anugerah. Itu adalah mimpi. Dan Yohanes Pembaptis dengan jelas menyatakan, suatu saat Tuhan akan mengumpulkan gandum, debu jerami akan dibuang ke dalam api. Suatu saat akan dibedakan antara 5 gadis bijaksana dengan 5 gadis bodoh, antara kambing dengan domba, antara hamba yang baik dan hamba yang jahat dan malas. Makanya kasih Tuhan, orang Kristen sejati adalah orang Kristen yang berbuah pertobatan yang sejati. Sekali lagi, buah pertobatan ini bukan berarti sekedar ikut kegiatan. Ada perbedaan saudaraku antara melayani dengan mengikuti kegiatan pelayanan. Itu 2 hal yang berbeda. Kalau saudara melayani, itu bukan untuk diri. Kalau melayani itu untuk Tuhan. Sehingga orang Kristen yang sejati, saudara, dia tidak akan mundur dari pelayanan karena kritikan, dan dia tidak akan maju semakin semangat dalam pelayanan karena dipuji. Tetapi orang Kristen yang sejati, dia akan melayani karena Tuhan menginginkan dia melayani, dan itu cukup. Dia tidak mencari pujian, dan dia tidak berhenti pelayanan karena kritikan, karena kesulitan, karena konflik, karena dia tahu panggilan itu datangnya dari Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang Kristen itu rajin beribadah. Matius 7 ayat 21-23 bahkan berkata, banyak orang di zaman akhir akan berseru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan, tapi mereka tidak masuk dalam kerajaan surga. Dan mereka akan berkata, bukankah aku memberitakan Injil demi namamu? Bukankah aku melakukan mujizat-mujizat demi namamu, mengusir setan demi namamu, melakukan banyak pelayanan demi namamu? Tapi Tuhan akan katakan, aku tidak kenal engkau. Hanyalah engkau sekalian membuat kejahatan. Karena apa? Kegiatan tidak sama dengan buah pertobatan. Lalu apa yang dimaksud dengan buah pertobatan di sini? Kehidupan yang mempertuhankan Tuhan. Itulah buah pertobatan. Kalau Tuhan ingin kau melayani, kau harus melayani. Tuhan ingin kau mengasihi, kau harus mengasihi. Itulah sebabnya saudaraku, Tuhan berkata bahwa aku tidak butuh semua korban sembelihan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, maka engkau akan memperhatikan para janda. Engkau akan memperhatikan orang miskin. Engkau akan memperhatikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Mereka yang mempunyai hati yang sungguh-sungguh sudah bertobat. Ada buahnya. Dalam 1 Yohanes, Rasul Yohanes juga berkata, jikalau kamu melihat saudaramu yang sedang kesulitan, kekurangan, dan engkau tidak menolong dia, jangan katakan sekali-kali di dalam dirimu ada kasih Allah. Itu impossible. Seseorang yang dikasih Allah dan mengasihi Allah, ketika dia melihat orang lain mengalami kesulitan, dia akan mengasihi. Karena itu buah yang tidak bisa
dihindarkan. Inevitable fruits. Dari buahnya lah pohon itu dikenal. J.C. Ryle pernah berkata, setan itu tidak pernah keberatan banyak orang datang ke gereja, bahkan menjadi orang-orang anggota gereja yang outstanding, anggota-anggota gereja yang rajin, yang mempunyai reputasi, menjadi orang-orang yang sering datang ke gereja itu dengan penghormatan. Setan tidak pernah takut selama orang itu tidak strive, tidak berjuang untuk melakukan kehendak Allah. Iblis tak takut. Saya pikir iblis pasti justru senang kalau semakin banyak orang datang ke gereja dan tidak mengikuti. Kenapa? Mereka akan pikir mereka sudah diselamatkan, padahal mereka tidak perlu melakukan apa-apa dan mereka akan sampai kepada ujungnya, kata J.C. Ryle. Ujungnya apa? Kematian kekal. J.C. Ryle mengatakan kalimat gini terakhirnya, you have only to do nothing and you will be eternally lost. Selama engkau tidak berjuang melakukan kehendak Allah, engkau tidak mengerjakan keselamatanmu, engkau tidak akan kemana-mana. Engkau akan mati untuk selama-lamanya. Only dead fish flow with the current. Hanya ikan yang mati yang mengalir bersama-sama dengan arus sungai. Orang Kristen yang sesungguhnya adalah orang-orang Kristen yang akan terus melawan jalan, terus-menerus melawan dosanya. Dia mungkin sesekali terseret, tapi dia akan bangun lagi karena dia hidup. Dia tidak mati. Dia mempunyai buah pertobatan. Sekalipun setiap orang rupa-rupa buah itu berbeda-beda. Petrus mengalami setback di dalam hidupnya. Dia menyangkal Yesus 3 kali. Dia berantem dengan Paulus. Tetapi Petrus adalah orang yang betul-betul menghasilkan buah pertobatan karena nyata di dalam dirinya. Sekalipun dia tidak sempurna, dia mengasihi Allah yang mau mati. Ada buah pertobatan ini. Saudaraku, apakah kita mempunyai buah pertobatan ini? Dalam beberapa minggu menjelang Natal ini, apa yang akan saudara persembahkan kepada Tuhan? Biarlah satu ayat dalam Mazmur 51 memberikan kepada kita clue. Mazmur 51 ayat 18 dan 19. Pemazmur Daud berkata, sebab Engkau Tuhan tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hinanya. Saudara, di Natal tahun ini Tuhan menghendaki saudara dan saya untuk bertobat, menyerahkan satu persatu aspek hidup kita kepada Tuhan. Mungkin selama ini engkau mengambil kontrol terhadap pekerjaan. Maukah engkau serahkan kontrol itu kepada Tuhan? Mungkin selama ini engkau beranggapan bahwa ini keluarga-keluargaku, jangan atur-atur. Maukah engkau serahkan keluargamu untuk dipimpin oleh firman Tuhan? Mungkin selama ini engkau serahkan hidupmu, masa depanmu, perencanaan-perencanaan ke depan, habis sekolah mau apa, itu di dalam tanganmu sendiri. Kau belum pernah serahkan kepada Tuhan, kau belum pernah berdoa kepada Tuhan. Mau nggak saat ini kau berikan kepada Tuhan hidup satu persatu, berikan kepada Tuhan. Kita tahu kita orang berdosa. Mungkin kita adalah orang-orang Farisi, tapi marilah kita menghasilkan buah pertobatan yang nyata, sehingga kita tidak puas hanya menjadi orang Kristen tomat, tetapi menjadi orang Kristen yang tobat. Hari ini tobat, besok berbuah lebat. Atau sudah mau terus jadi tomat, ya silakan. Tapi suatu saat kerajaan surga akan datang. Tidak ada kesempatan berikutnya.
Kalau bukan sekarang, kapan? Kalau bukan di Singapura ini kau bertobat, di mana kau bertobat? Kalau bukan engkau yang menyerahkan diri kepada Tuhan, siapa akan menyerahkan diri kepada Tuhan? Mari kita tundukkan kepala. Setiap orang datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh, Tuhan mengasihi apa adanya. Dia mencintai, Dia menyerahkan anaknya yang tunggal masuk ke dunia hidup menderita, supaya engkau menjadi orang yang berbeda dari orang-orang dunia, supaya engkau menjadi mahasiswa-mahasiswa yang berbeda dari mahasiswa-mahasiswa dunia, supaya engkau menjadi orang tua yang berbeda dari orang tua dunia, supaya engkau menjadi insan-insan yang berbeda dari manusia hidup. Karena engkau mempunyai Dia, engkau mempunyai Allah, engkau mempunyai Tuhan, Lord of Lords, Lord of all your life. Jangan sia-siakan hidupmu untuk sesuatu yang akan membawamu kepada kebinasaan. Hari ini Tuhan berkata, bertobatlah, berubahlah oleh pembaruan budimu, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Tidak peduli sudah berapa lama engkau menjauh dari Tuhan, tidak peduli berapa banyak dosa, tidak peduli sedalam apa engkau sudah terlibat dalam dosa-dosa tertentu yang mungkin hanya Tuhan yang tahu. Hari ini Tuhan berfirman, memanggil engkau pulang. Pulang, hai anak-anak yang hilang. Pulang, Bapamu menanti dengan tangan yang terbuka. Masihkah engkau mengasihi dunia? Masihkah engkau mau hidup di dalam kenikmatan kandang babi? Atau maukah engkau pulang? Kita sediakan pendeta Jeffrey untuk memimpin yang pulang. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini ya Tuhan, kami sama-sama merenungkan firman Tuhan, dan hati kami ya Tuhan boleh sekali lagi dijamah oleh Tuhan sendiri. Tuhan, kami orang-orang yang lemah, di dalam segala kelemahan, keberdosaan kami seringkali mengecewakan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, tolong kami bertobat lagi, tolong kami kembali kepada Tuhan lagi, dan biar kami kembali menemukan kasih sayang Tuhan yang tersedia bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih hanya kepada Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.